Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari rilisnya Realme GT7 sebagai HP gaming flagship killer terbaru dan juga Infinix GT30 Pro yang jadi opsi HP gaming performa tinggi di harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari HP gaming iQOO terbaru. Rilisnya Infinix 2-3 jutaan terbaru secara resmi di Indonesia hingga Acer yang ikutan merilis produk cincin pintar. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Realme GT7 resmi rilis 27 Mei 2025, Realme GT7 siap gebrak semua flagship di dunia. Realme akan meluncurkan GT7 versi global pada 27 Mei 2025 yang menjadikannya salah satu ponsel pertama di dunia yang memakai MediaTek Dimensity 9400E. Chipset ini merupakan prosesor flagship terbaru yang masuk 3 besar tercepat di Android dengan skor Antutu tembus 2,45 juta poin. Berbeda dari versi Cina yang memakai Dimensity 9400+, versi global justru menggunakan Dimensity 9400E yang meski lebih mendekati arsitektur Dimensity 9300+, namun tetap menawarkan efisiensi dan performa tinggi. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer, memiliki Cortex X4 High Performance Core, serta didukung GPU Immortalis G720 MC12 dan kemampuan AI setara Dimensity 9400. Realme menyebut GT7 sangat cocok untuk gaming dan komputasi AI. Meski belum diumumkan untuk Indonesia, nomor model RMX5061 telah muncul di situs sertifikasi SDPPI yang terindikasi sebagai Realme GT7 versi resmi Indonesia. Snapdragon 8 Elite cuma 6 jutaan. iQOO Neo 10 Pro Plus resmi rilis. Jadi HP Snapdragon 8 Elite termurah di dunia? iQOO resmi meluncurkan Neo 10 Pro Plus versi peningkatan dari Neo 10 dan Neo 10 Pro yang dirilis akhir 2024 yang lalu. Smartphone ini ditenagi chipset terbaru Snapdragon 8 Elite dan chip gaming iQOO Q2 yang dikembangkan sendiri, serta dilengkapi sistem pendingin vapor chamber. Layarnya menggunakan panel LTPO OLED 6,82 inci beresolusi 1440 pixel plus dengan refresh rate adaptif 1-144 Hz yang mendukung experience bermain game hingga 144 fps berkat chip Q2 yang bisa meningkatkan resolusi dan frame rate. Kapasitas baterai juga meningkat jadi 6800 mAh dan mendukung fast charging 120 watt yang bisa mengisi hingga 70% hanya dalam 25 menit. Fitur unggulan lainnya adalah battery bypass alias bypass charging yang memungkinkan ponsel berjalan langsung dari daya listrik tanpa mengisi baterai. Siap senggol King Phoenix, Meizu is back. Meizu resmi kembali ke pasar smartphone, incar pasarnya Infinix. Meizu resmi kembali ke pasar global dengan meluncurkan 3 smartphone terbaru di ajang MWC. Salah satu yang menonjol adalah Meizu Note 22 4G yang dibanderol sekitar 180 hingga 300 USD atau sekitar 2,9 juta sampai 4 jutaan tergantung pilihan memorinya. Ponsel ini pakai chipset Helio G99, layar OLED 6,78 inci 120 Hz dan kamera utama 108 megapiksel. Baterainya 5000 mAh dengan fast charging 40 watt serta punya rating tahan cipratan IP54. Lalu ada Meizu M Blue 22 Pro di range harga 100-130 USD atau sekitar 1,6 sampai 2,1 juta rupiah yang mengandalkan pakai chipset Helio G81, layar 6,79 inci 120 Hz, kamera 50 megapiksel, stereo speaker dan baterai 5000 mAh. Terakhir Meizu M Blue 22 yang merupakan versi paling terjangkau dengan harga sekitar 80 sampai 90 USD atau sekitar 1,3 sampai 1,5 juta yang pakai chipset Unisoc, RAM 3 atau 4 GB, kamera 13 megapiksel dan hanya mendukung 10 watt charging. Laptop layar lipat pertama Huawei. Huawei makin ngegas setelah rilis HP lipat 3, sekarang malah laptop. Huawei resmi menghadirkan MateBook Fold Ultimate, laptop lipat dengan layar 18 inci dalam bodi seukuran laptop 13 inci. Laptop ini menjalankan Harmony OS PC dan mendukung berbagai mode penggunaan.
termasuk tampilan vertikal penuh berkat kickstand bawaan serta mode laptop dengan keyboard virtual. Bobotnya hanya 1,16 kg dan ketebalan saat dibuka cuma 7,3 mm berkat penggunaan PCB ultra tipis dan struktur aluminium 3 lapis. Huawei juga menyematkan sistem pendingin dengan vapor chamber dan kipas super tipis. Layarnya beresolusi tinggi yaitu 3296 x 2472 pixel, menggunakan panel OLED LTPO 2 lapis dengan kecerahan maksimal 1600 nits, mendukung PWM diming 1440 Hz serta lebih hemat daya dan tahan lama. MateBook ini juga mendukung keyboard fisik ultra tipis 5 mm berbobot 290 gram yang membuat total berat laptop canggih Huawei ini hanya 1,45 kg. Di Cina, varian 32 GB per 1 TB sudah dijual seharga 24.000 yuan atau sekitar 54 juta rupiah. Harga kembaran iPhone harga 1 jutaan. itel A90 rilis resmi, punya desain mirip iPhone di harga termurah. itel, vendor asal Tiongkok di bawah naungan Transsion Holding, resmi merilis itel A90 di India pada 18 Mei 2025. Salah satu daya tarik utama ponsel ini adalah desainnya yang sangat mirip dengan iPhone 13 Pro Max, terutama pada bagian modul kamera belakang dan notch di layar depan. Modul kameranya berbentuk persegi dengan sudut melengkung, berisi 2 kamera dan 1 LED flash, sehingga terlihat sangat meniru tata letak kamera khas iPhone. Namun, secara spesifikasi tentu berbeda jauh dengan smartphone Apple tersebut. Dari sisi harga, itel A90 tergolong sangat terjangkau, di mana untuk varian 64 GB dijual seharga Rp6.499 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Sementara untuk versi 128 GB dibanderol Rp6.999 atau sekitar 1,3 juta rupiah. Huawei Nova 14 resmi rilis. HP mid-range terbaru Huawei Nova 14 akankah kembali ke Indonesia? Huawei resmi merilis Nova 14 series di Cina pada 19 Mei 2025 yang terdiri dari 3 model, Nova 14, Nova 14 Pro, dan Nova 14 Ultra. Nova 14 dan Nova 14 Pro hadir dengan desain mirip Nova 14 Ultra, namun spesifikasinya disesuaikan untuk segmen kelas menengah. Huawei Nova 14 memiliki layar OLED 6,7 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan 1100 nits. Fitur lainnya meliputi NFC, pemindai sidik jari di tombol power, kapasitas penyimpanan 256 GB atau 512 GB, serta ketahanan air dan debu IP65. Sedangkan Nova 14 Pro hadir dengan layar LTPO OLED 6,78 inci, kamera utama dengan bukaan lensa f1.4 sampai 4.0, serta kamera depan tambahan seperti di Nova 14 Ultra. Harga Huawei Nova 14 sendiri dibanderol mulai dari 6,1 juta rupiah dan Nova 14 Pro dibanderol mulai 7,9 juta rupiah yang menjadikannya pilihan menarik di segmen mid-range premium. Infinix GT30 Pro resmi rilis. Siapin duit kalian, HP gaming flagship killer King Phoenix kembali. Infinix akan segera meluncurkan GT30 Pro di Indonesia pada 23 Mei 2025, sebagaimana diumumkan melalui akun Instagram resmi mereka. Sebelum hadir di Indonesia, ponsel ini lebih dulu debut di Malaysia pada 21 Mei 2025 bersama tablet XPad GT dan TWS GT Buds. Meski detail resmi belum diungkap, bocoran spesifikasi menyebutkan bahwa Infinix GT30 Pro akan dibekali layar AMOLED datar 6,78 inci, resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz. Dari sisi performa, ponsel ini akan ditenagi chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate dengan 2 varian memori yaitu 8/256 GB dan 12/512 GB. RAM-nya sudah mendukung LPDDR5X, sementara storage-nya menggunakan UFS 4.0 yang menjanjikan kecepatan tinggi untuk multitasking dan gaming. HP 2-3 jutaan Infinix terbaru, Infinix Note 50s Plus dan Note 50X Plus resmi rilis. Jadi HP 2-3 jutaan terbaik?
Infinix kembali memperluas lini Note 50 series di Indonesia dengan meluncurkan dua model baru, yaitu Infinix Note 50s 5G Plus dan Note 50X 5G Plus pada 16 Mei 2025. Keduanya hadir dengan harga terjangkau mulai dari 2 jutaan dan menawarkan spesifikasi mumpuni di kelasnya. Baik Infinix Note 50s 5G Plus maupun Note 50X 5G Plus ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, RAM hingga 16 GB, serta memori internal 256 GB. Baterai besar 5200 mAh dengan fast charging 45 watt juga menjadi fitur andalan di kedua ponsel ini. Perbedaan utama terletak pada ukuran layar, desain frame, bagian belakang, dan konfigurasi kamera. Di Indonesia, Infinix Note 50s 5G Plus dibanderol di harga Rp3.199.000, sedangkan Note 50X 5G Plus dijual dengan harga lebih terjangkau, yakni Rp2.599.000. Jam analis kesehatan dalam 1 menit. Huawei Watch 5 resmi rilis, bisa analisis kesehatan dalam 1 menit. Huawei resmi meluncurkan Huawei Watch 5 smartwatch terbaru dari lini Watch series dalam acara di Berlin, Jerman pada 15 Mei 2025 kemarin. Perangkat ini diperkenalkan bersama dua model lainnya, yaitu Watch Fit 4 dan Watch Fit 4 Pro yang sudah resmi rilis di Indonesia. Huawei Watch 5 dibekali teknologi X-Tab, sebuah multisensor canggih yang dapat menganalisis 9 indikator kesehatan hanya dalam 60 detik. Teknologi ini menggabungkan sensor tekanan, elektroda ECG berlapis kaca, dan sensor PPG untuk mendapatkan data kesehatan yang lebih akurat dari ujung jari pengguna. Lewat fitur Health Glance, pengguna dapat memantau detak jantung, HRV, SpO2, suhu kulit, stres, hingga pernapasan hanya dalam menyentuh jari ke sensor di sisi jam. Dengan analisis cepat ini, Huawei Watch 5 cocok untuk kamu yang peduli kesehatan dan ingin deteksi dini secara praktis. Cocok dipakai sehari-hari sekaligus sebagai pendamping gaya hidup sehat. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kamu yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Acer resmi rilis cincin pintar. Acer FreeSense rilis di Computex, resmi jadi pesaing Galaxy Ring. Acer resmi memperkenalkan FreeSense Ring, cincin pintar pertamanya di ajang Computex 2025 di Taiwan. Dibuat dari titanium alloy dengan lapisan PVD coating, cincin ini tampil elegan namun tetap tangguh. Meski tampak seperti cincin biasa, perangkat ini dibekali sensor tersembunyi yang mampu memantau detak jantung, variabilitas detak jantung, kadar oksigen darah, kualitas tidur, hingga tingkat stres. Sebuah data kesehatan bisa dilihat melalui aplikasi Acer Ring di smartphone atau tablet tanpa biaya langganan. Ditenagai baterai yang tahan hingga 4 hari, FreeSense Ring juga mengantongi sertifikasi IP68 dan 5ATM, membuatnya tahan air dan debu. Cincin ini baru tersedia di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dengan harga mulai $199 USD atau sekitar 3,2 juta rupiah.